Beberapa ahli mengatakan makan gorengan itu nggak apa-apa selama kita nggak berlebihan kalorinya. Atau mungkin selama kita menggunakan minyak yang sehat. Nah, minyaknya jernih, berapa kali penyaringan ya. Yang penting bebas kolesterol. Apa benar sih seperti itu? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai apa benar sih gorengan itu selama kita gorengnya sehat itu nggak merusak pembuluh darah. Oke, nah saya tahu banyak Sobat Sehat yang masih cinta gorengan. Mungkin tidak pro dengan saya, ya karena saya sudah tidak makan gorengan sudah lama sekali ya. Mungkin Sobat Sehat beberapa sudah pernah tahu ya, saya udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi gorengan sendiri itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang kita lihat di sini, yang pertama ada ayam goreng. Ada juga pisang goreng. Ada juga tahu isi dan juga peyek, keripik, kerupuk ini pun juga termasuk gorengan. Jadi konteks gorengan saya di sini yang saya bicarakan bukan cuma gorengan di pinggir jalan ya, tapi yang saya maksud di sini adalah apapun yang melalui proses deep frying. Ya, jadi bukan tumis, bukan pan fry, tapi adalah benar-benar deep frying konteks saya di sini. Nah, ini pun kita banyak ya jenisnya. Oke? Jadi kita samakan pemahaman di sini dulu. Jadi ini adalah gorengan yang saya maksud. Kalau selama ini kita berbicara mengenai gorengan-gorengan yang tadi saya bahas itu, yang paling ditakuti apa sih? Yang pertama adalah minyaknya hitam, Dok. Ya, berkali-kali digunakan. Jadi kalau orang berpikir, "Oh, kalau minyaknya sekali digunakan, it's okay. Nggak ada masalah." Sehat nih gorengannya. Yang kedua yang sering kita takuti adalah kolesterolnya tinggi. Buat yang belum nonton, saya pernah bahas kemarin beberapa waktu yang lalu adalah pisang goreng tidak mengandung kolesterol. Nah, itu bukan clickbait, itu memang benar seperti itu adanya. Jadi selama ini yang ditakutkan adalah kolesterol tinggi. Jadi kalau gorengan tidak mengandung kolesterol, mungkin tidak apa-apa. Ya, atau bermasalah. Nah, bisa ditonton video saya yang itu. Yang ketiga, ya yang paling sering adalah lemaknya tinggi, kalorinya tinggi. Karena memang secara kita makronutrisi yang paling tinggi adalah lemak. Jadi yang ditakutin adalah gorengan itu lemaknya, kalorinya. Jadi kalau kalorinya nggak berlebihan, apakah nggak apa-apa? Oke, kita bahas ya. Nah, faktanya kalau kita berbicara soal gorengan, kenapa sih saya selalu menyarankan, ya saya bukan melarang ya, saya tidak pernah melarang, boleh ditanya ke semua pasien saya. Saya tidak melarang, tapi saya menyarankan untuk tidak mengkonsumsi gorengan. Bukan karena minyaknya yang digunakan berkali-kali, bukan karena kandungan kolesterolnya tinggi, karena tidak semua minyak mengandung kolesterol, bukan karena kalorinya tinggi, tapi karena hal ini. Pertama, proses pemanasan suhu tinggi. Ya, itu yang dalam arti menyebabkan kita bermasalah. Ya, bermasalah. Nanti akan saya jelaskan masalahnya di mana. Ini jadi beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika kita konsumsi gorengan. Yang pertama adalah proses pemanasan di atas sama dengan 180 derajat Celcius. Ini yang saya katakan suhu tinggi. Yang kedua adalah durasi pemanasan totalnya ya. Jadi bukan hanya ketika apa yang kita masak, tapi total keseluruhannya dipanaskan berkali-kali, tentu itu akan menyebabkan
masalahnya makin besar. Jadi durasi pemanasan yang lebih dari 30 menit, ya beberapa studi mengatakan 30-60 menit. Jadi in total, ya jadi kalau sebelumnya udah pernah dipanaskan kemudian dipanaskan lagi, itu tentu akan double the risk. Yang ketiga adalah jenis lemaknya. Ini juga mempengaruhi. Ya, jadi lemak itu sudah saya bahas juga di video yang ini, bisa sobat saya tonton ya. Jadi lemak itu ada beberapa jenis, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, lemak jenuh, lemak trans. Nah, itu bisa ditonton. Nah, faktanya lemak tak jenuh ganda ini lebih mudah mengalami masalah. Di mana masalahnya adalah ya ini, oksidasi. Ya, oksidasi itu apa sih, Dok? Oksidasi itu gampangnya kalau kita melihat besi, ya besi itu kalau dia karatan itu karena dia mengalami proses oksidasi. Nah, kalau di dalam tubuh kita mengalami proses oksidasi, artinya apa? Mengalami kerusakan juga pembuluh darah kita, terutama itu yang paling ditakutkan ya. Kalau kita berbicara mengenai gorengan tadi, ya sebetulnya kita pasti relate dengan yang namanya minyak goreng. Proses minyak goreng, proses pembuatan minyak goreng itu sendiri secara umum yang minyak rafinasi ya, itu pasti akan menggunakan melewati proses yang namanya purifying, di mana purifying itu ada proses degumming, netralisasi, filtrasi. Yang kedua adalah proses deodorizing, ya. Jadi proses pemanasan, dipanaskan suhunya 180 sampai 240 derajat Celcius. Ingat tadi yang saya katakan, ya di atas 180 suhunya termasuk suhu tinggi. Ya, di mana itu akan mengalami proses yang namanya oksidasi tadi. Ya, divakum, ya kemudian diuap. Kemudian proses yang juga tidak lupa dilakukan adalah proses bleaching. Ya, jadi diberikan ini ya beberapa bahan untuk memutihkan, kemudian juga difiltrasi. Dengan proses deodorizing ini aja, itu sudah terjadi proses pemanasan suhu tinggi. Di mana ini artinya apa? Minyak goreng yang belum kita pakai ya untuk menggoreng itu sudah mengalami proses oksidasi. Ya, apalagi sampai rumah ya kita goreng lagi. Itu proses pemanasannya double. Kemudian dipanaskan lagi, digoreng lagi kalau kita makan di luar dan lain-lain. Nah, itu kan beda cerita ya. Tapi hanya kita dengan proses pembuatan minyak goreng ini sendiri, sebetulnya minyak yang kita pakai kalau kita menggunakan minyak yang rafinasi ya refined oil itu sudah mengalami oksidasi dari minyaknya sendiri. Kita bawa di sini ya kita bahas mengenai studi antara omega 6 ya dan LDL yang teroksidasi. Sebetulnya ini sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Ini sudah banyak juga yang nonton ya video ini, sudah tersebar luas videonya. Kemudian banyak dipertanyakan, ini studinya mana? Oke, saya kasih studinya di sini. Jadi saya akan bawakan beberapa studi yang bisa sobat sehat juga cek sendiri. Nanti juga akan saya berikan di description link juga ya beberapa studinya. Yang pertama adalah studinya adalah increase in adipose tissue linoleic acid of US adults in the last half century. Kenapa dipakai subjeknya adalah orang US? Karena memang populasi orang-orang US ini yang paling banyak mengkonsumsi omega 6. Jadi kalau dijadikan subjek penelitian paling enak nih. Di sini ya menyatakan bahwa yang dijadikan fokus adalah linoleic acid. Di mana linoleic acid ini adalah salah satu jenis omega 6. Ya, jadi omega 6 itu macam-macam. Linoleic acid ini yang paling jadi pusat perhatian karena apa? Karena linoleic acid ini adalah yang paling besar berkontribusi terhadap oksidasi. Oksidasi apa? Oksidasi LDL. Jadi bukan LDL-nya ya, tapi LDL yang sudah teroksidasi. Ketika kita berbicara mengenai di aliran darah, memang betul. Ya, kalau kita berbicara di aliran darah, LDL itu dia cepat. LDL yang teroksidasi itu mungkin hitungan hari mereka sudah bisa dihilangkan atau dibersihkan oleh kita punya sistem di dalam kita punya tubuh. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang sudah berada di jaringan lemak dalam hal ini ya, adipose tissue, ya, ini bisa membuat suatu mekanisme ya di mana LA atau linoleic acid ini dia bisa bertahan sampai dengan kurang lebih 680 hari. Ya, itu mungkin setara mungkin ya 2 tahun ya, bisa kita katakan 680 hari itu. Nah, tentu dalam arti yang jadi perhatian di sini adalah di orang yang sudah punya masalah ya. Jadi bukan orang yang sehat ya tentunya. Ini kita bilang orang yang sudah mengalami peradangan di jaringan lemaknya.
itu ya, fatty liver, atau mereka yang sudah pernah pasang ring gitu ya, atau orang yang tidak sadar kalau mereka mengalami permasalahan peradangan kronis di dalam tubuhnya. Nah, itu yang sering masalahnya. Ya, kita merasa sehat tapi sebetulnya sudah terjadi peradangan kronis karena kita tidak tahu, kita nggak pernah cek. Ya, atau yang dicek hanya superficial saja. Itu yang sering kali terjadi. Studi lain ya yang saya bawa di sini yang menghubungkan antara omega 6 dan LDL yang teroksidasi, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah Journal of Lipid Research. Nah, di sini juga mengatakan pada waktu 5 tahun, ya 5 tahun ke atas, ini linoleic acid itu meningkat sampai 32% dibandingkan orang-orang yang di tahun-tahun pertama ya. Jadi akumulatif. Selama 5 tahun dia akan meningkat terus-menerus. Kemudian di sini juga mengatakan bahwa half time sama ya. Jadi half time dari kita punya linoleic acid yang sudah berada di jaringan, jadi bukan di pembuluh bukan di sirkulasi darah, itu bisa bertahan sampai 680 hari. Kemudian juga dikatakan di sini ya bahwa half time of fatty acid turnover in stored deposit fat itu bisa antara 350 sampai 750 hari. Makanya dikatakan kurang lebihnya rata-ratanya adalah 680 hari. Ini pada human adult ya. Jadi penelitiannya adalah pada manusia dewasa. Ya, studi yang lain di sini judulnya adalah Oxidized LDL. Jadi ini fokusnya pada LDL yang sudah teroksidasi. Diversity Patterns of Recognition and Pathophysiology ya. Jadi di sini pun dikatakan bahwa yang namanya LDL yang teroksidasi ya ini berbeda dengan LDL yang kita mengatakan LDL yang sehat ya, yang tidak teroksidasi. Bedanya apa? Ya, LDL yang teroksidasi ini dia menjadi pemula ya, atau dalam arti akar masalah banyak sekali masalah-masalah metabolik. Bahkan di sini ada diabetes mellitus atau diabetes yang kita katakan selama ini, oh ini masalah gula darah. Itu juga bisa terjadi awal mulanya karena LDL yang teroksidasi. Ya, itu yang kemudian akan menyebabkan yang namanya inflamasi, peradangan di dalam tubuh kita, yang kemudian akan menyebabkan masalah di pankreas, kemudian masalah orang diabetes mellitus. Ya, jadi perlu kita tahu di sini ya, bedakan antara LDL ya yang kita katakan selama ini kolesterol buruk itu berbeda dengan oksidasi. Jadi LDL yang sudah teroksidasi itu berbeda dengan LDL pada umumnya, di mana LDL yang tinggi itu tidak selalu mereka teroksidasi. Jadi apa yang perlu diwaspadai? Ya, yang pertama bukan soal kalorinya tentunya, bukan soal minyaknya sekali pakai, 2 kali pakai, bukan itu. Yang jadi masalah di sini adalah ketika rasio omega 6 itu jauh melampaui rasio omega 3. Saya tidak mengatakan bahwa omega 6 itu jelek. Ya, bukan. Omega 6 itu pun sebetulnya juga diperlukan oleh tubuh kita dengan rasio yang tepat. Nah, rasio yang tepat itu berapa, Dok? Adalah 1:1 sampai dengan 4:1. Itu rasio antara omega 6 dan omega 3. Kalau rasionya sudah 10:1, ya di mana 10 ini yang omega 6 ya, sudah lebih dari 10:1, inilah yang bisa menyebabkan peradangan kronis. Dan realitanya di masyarakat kita itu rasionya sudah lebih dari 10:1. Karena apa? Karena apa yang dikonsumsi itu mostly kandungannya omega 6. Minyak sayur, kita konsumsi non-dairy creamer atau creamer nabati dari minuman-minuman saset, kemudian dari minyak yang kita dapatkan dari salad dressing, judulnya makan salad itu sehat tapi ternyata dressingnya mengandung omega 6 yang tinggi, minyak yang sudah direfinasi, gorengan, cake, croissant, pastry, keripik, kerupuk, itu ya nggak perlu saya sebutkan semua kan. Nah, itu adalah makanan sehari-harinya kita, sedangkan omega 3 asupannya kurang. Nah, kalau kita kejar-kejaran pun juga akan sulit, yang menyebabkan kenapa peradangan kronis itu seringkali tidak disadari. Orang berpikir bahwa masalahnya adalah gorengan itu lemaknya tinggi. No, ini kita berbicara apa yang terjadi di dalam tubuh kita, itu LDL-nya teroksidasi, bukan LDL yang tinggi. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, LDL yang teroksidasi itu penyebabnya kenapa? Banyak. Yang pertama karena stres oksidatif. Ya, artinya apa? Dari kita rokok, asap rokok, polusi, infeksi,
radiasi, logam berat. Ini yang menyebabkan stres oksidatif, yang menyebabkan kemudian LDL di dalam tubuh kita teroksidasi. Kalau nggak teroksidasi, LDL, it's okay, nggak ada masalah. Yang kedua, apalagi adalah LA, tadi yang saya bilang, omega 6. Ya, salah satu bentuk omega 6 adalah LA ini yang jumlahnya berlebihan. Nah, tentunya dari makanan-makanan yang junk food, ya makanan-makanan yang tinggi omega 6, mostly kandungannya LA. Kemudian gula darah yang tinggi, hiperglikemi, ini pun juga bisa menyebabkan stres oksidatif atau LDL-nya bisa mengalami oksidasi. Kemudian rendahnya antioksidan di dalam tubuh, dari mana orang-orang yang kekurangan nutrisi. Ya, terutama adalah nutrisi mikro, bukan nutrisi makro. Ya, yang namanya antioksidan itu tidak mengandung kalori. Kalau kita kekurangan antioksidan, kita akan lebih mudah LDL kita mengalami oksidasi. Dan juga kondisi-kondisi kronis seperti hipertensi, diabetes, obesitas, ini juga yang akan menyebabkan LDL di dalam tubuh kita teroksidasi. Nah, kesimpulannya apa? Apakah gorengan itu berbahaya? Ya, pertama, jawaban saya adalah ini dikonsumsi oleh orang yang sehat atau oleh orang yang belum sehat. Ya, gitu. Atau oleh orang yang merasa sehat. Nah, ini kan beda cerita. Kalau kita merasa sehat, oh saya nggak mengalami gejala-gejala kok dok, itu bukan berarti kita sehat. Saya selalu bilang bahwa orang yang merasa sehat itu seringkali, oh kok tiba-tiba sakit. Karena apa? Tadi itu, mungkin yang dicek hanya superficial atau bahkan nggak pernah cek lab. Jadi jangan sampai kita merasa sehat dan kita bilang, oh saya nggak apa-apa kok makan gorengan. Nah, kalau emang benar-benar sehat, it's okay. Ya, saya selalu bilang dalam arti makan gorengan, ya itu juga kita perlu tahu juga frekuensinya. Kalau memang benar-benar sesekali, ya tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Yang jadi masalah itu apa? Kalau kita makannya setiap hari. Ya, atau kita menganggap bahwa gorengan yang sehat dengan gorengan yang digoreng dengan minyak yang sehat itu it's okay selama kalorinya terukur dan lain-lain. Itu yang jadi masalah. Yang ketiga, tentu jenis gorengan itu juga berpengaruh. Kalau kita pisang goreng dikasih keju, dikasih kental manis ya, kemudian dikasih topping-topping yang lain, itu tentu akan lebih buruk dibanding kita mungkin makan ayam goreng, ikan goreng gitu. Apakah ayam goreng, ikan goreng baik? Ya enggak, tapi yang tadi lebih buruk gitu aja ya. Yang keempat, minyak yang digunakan. Sekali lagi saya bilang, kalau kita menggunakan minyak yang tinggi omega 6, minyak yang direfinasi, ini tentu akan lebih buruk dibanding kita menggunakan minyak seperti minyak zaitun. Meskipun itu pun juga tidak saya sarankan untuk menggoreng, tapi kalau kita gunakan minyak-minyak yang tinggi kandungan omega 6-nya, tentu lebih buruk. Yang terakhir adalah jumlah atau kuantitas, itu juga menentukan. Kalau kita makan gorengannya sekali banyak, langsung dengan kita makan gorengan yang sedikit, tentu akan lebih buruk orang yang makan gorengan banyak. Udah jelas. Nah, tapi poinnya di sini yang ingin saya tekankan adalah apa? Saya di sini bukan menghasut orang supaya jangan ada yang makan gorengan, itu personal, itu kebebasan setiap orang. Saya tidak pernah melarang, bahkan saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa masalah gorengan itu bukan masalah di kalori, bukan masalah di tepung-tepungannya, bukan masalah di kita ngomong minyaknya baru, minyaknya nggak baru, bukan. Ya, tapi adalah kita perlu tahu apa sih yang terjadi ketika kita makan gorengan di dalam tubuh kita. Ya, kalau konteksnya memang untuk orang yang kita benar-benar dalam kondisi metabolik yang healthy, sekali makan gorengan tidak akan menyebabkan kita sakit, tentu. Ya, itu jawabannya. Tapi kita perlu tahu, kita perlu benar-benar make sure bagaimana kondisi kita. Jangan sampai kita merasa sehat, tapi sebetulnya kita kondisinya kurang sehat. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan disampaikan ke sobat-sobat sehat yang lain supaya kita semuanya jadi lebih sehat lagi. Stay fit and stay healthy. See you. Jadi apa yang perlu diwaspadai? Ya, yang pertama bukan soal kalorinya tentunya. Yang jadi masalah di sini adalah ketika rasio omega 6 itu jauh melampaui rasio omega 3. Ini kita berbicara apa yang terjadi di dalam tubuh kita, itu LDL-nya teroksidasi, bukan LDL yang tinggi. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, LDL yang teroksidasi itu penyebabnya kenapa? Banyak. Yang pertama karena stres oksidatif. Ya, artinya apa? Dari kita rokok, asap rokok, polusi, infeksi, radiasi, logam berat, ini yang menyebabkan stres oksidatif, yang menyebabkan kemudian LDL di dalam tubuh kita teroksidasi. Yang kedua, apalagi adalah LA, tadi yang saya bilang, omega 6. Ya, salah satu bentuk omega 6 adalah LA ini yang jumlahnya berlebihan. Nah, tentunya dari makanan-makanan yang junk food, ya makanan-makanan yang tinggi omega 6, mostly kandungannya LA.